Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Selamat Eljan, Anda kembali menyaksikan Chinese Community Update. Masih bersama saya Monica Konado, dan kali ini kita masih bersama dengan narasumber seorang guru bahasa Mandarin di Indonesia, Pak Mario. Pak Mario, terima kasih masih bersama kami, dan kita akan membahas kali ini terkait dengan belajar bahasa Mandarin itu sebenarnya tidak sulit. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang berpendapat bahasa Mandarin itu sulit. Karena bahasa Mandarin tidak seperti bahasa-bahasa lainnya yang diejas huruf per huruf, dirangkai menjadi sebuah kata kemudian kalimat. Tapi bahasa Mandarin ini satu karakter, satu kata, memiliki satu arti. Dan juga ada intonasi-intonasi yang berbeda, maka artinya berbeda. Apakah menurut Pak Mario setuju dengan pernyataan tersebut? Belajar bahasa Mandarin itu sulit atau tidak sulit? Saya harus mengakui bahwa belajar bahasa Mandarin itu termasuk sulit. Begitu ya, Pak. Dari survei yang saya lakukan ke anak-anak murid, menurut beberapa murid saya memang sulit karena banyak sekali tulisan atau aksara Cina yang harus dipelajari, diingat, dan dipahami. Kemudian itu satu. Yang kedua adalah bahasa Mandarin itu kan ada nadanya. Nada 1, 2, 3, 4. Kata dalam bahasa Mandarin, kalau beda nada, beda arti. Jadi memang menguasai nada ini juga sangat penting. Yang ketiga adalah karena lingkungan kita sangat terbatas ya untuk berbahasa Mandarin, kosakata juga menjadi terbatas gitu. Makanya belajar Mandarin itu rasanya agak sulit gitu. Nah, saya akui sih memang harus banyak usaha ya. Harus rajin untuk belajar bahasa Mandarin. Ya. Terkait usaha tersebut, Pak, sebenarnya untuk dari seorang pemula akhirnya bisa menguasai bahasa Mandarin ini membutuhkan waktu berapa lama? Saya rasa sih nggak ada waktu yang bisa ditentukan ya. Karena setiap orang daya tangkapnya terus semangatnya itu beda-beda gitu. Kalau untuk anak kecil itu paling gampang diajarin. Misalnya anak-anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2 mungkin untuk bahasa sehari-hari yang dasar-dasar ya, misalnya greetings, terus family members, angka, itu mungkin dalam setengah tahun mereka sudah bisa menguasai cukup baik gitu. Tapi ada juga orang dewasa misalnya gitu belajar setengah tahun juga kayaknya nggak maju-maju gitu. Tergantung seberapa rajin murid tersebut belajar gitu. Baik, Pak Mario, karena kita membahas terkait dengan bahasa Mandarin juga untuk pemula, adakah hal-hal yang perlu dipahami oleh pemula ketika ingin menguasai bahasa asing? Kalau untuk belajar bahasa Mandarin sendiri, hal yang paling penting kalau menurut saya adalah harus rajin dan harus sering mengulang. Saya selalu ditekankan itu waktu saya baru-baru belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin harus rajin, harus sering nulis, harus sering baca, harus sering dengar, harus sering mengulang. Intinya sih di situ ya. Nah, dengan membaca dan melatih nada, tentunya pronunciation kita akan lebih bagus. Dan nada itu juga salah satu skill yang paling penting dalam berbicara bahasa Mandarin ataupun berbicara dialek Cina yang lainnya. Kemudian harus sering belajar atau mengerti cara membaca pinyin yang benar gitu. Terus kalau melatih yang menulis, ya harus sering-sering nulis. Kalau ada waktu kosong, sering-seringlah menulis gitu.
Sering-seringlah menulis. Kita latihan. Monica jadi ingat flashback ke pada masa-masa SD kalau pelajaran Mandarin tuh pasti tugas atau pekerjaan rumahnya itu nulis banyak banget satu karakter tapi diulang-ulang latihan seperti yang disebutkan oleh Pak Mario. Pak Mario, kalau berbicara terkait dengan belajar bahasa Mandarin, tahapan-tahapan awal yang perlu kita ikuti sebenarnya apa, Pak? Kalau kita melihat kurikulum sekarang, biasanya kalau dari pemula itu belajar dingin dulu. Dingin, terus aturan goresan, aturan penulisan, kemudian baru masuk ke menulis huruf-huruf yang sederhana, misalnya angka 1 sampai 10, terus ni, wo, ta, kamu, saya, dia, terus mungkin papa, mama, yang simpel-simpel dulu. Kemudian juga belajar nada a, tuh. Ma, itu juga harus dipelajarin. Kemudian baru masuk ke belajar mendengar, berbicara, kemudian masuk ke pelajaran yang lebih kompleks, misalnya membaca teks, menulis kata, menulis kalimat, terus mengarang. Banyak tahapan-tahapannya ya Pak, makanya memang Pak Mario menyebutkan sulit dan butuh kerja keras. Tapi ketika kita bekerja keras, pasti kita bisa menguasai bahasa Mandarin yang akan menjadi salah satu bahasa yang digunakan hampir di seluruh belahan dunia. Pak Mario tadi menyebutkan pada awalnya kita biasanya belajar dulu untuk baca dan menyebutkan pinyin-nya juga, kemudian cara menulisnya. Nah di sini Monica tertarik terkait hal ini. Karena bingung yang mana yang harus dikuasai terlebih dahulu, yang lebih penting yang mana? Apakah berbicara bahasa Mandarin itu sudah cukup ataukah kita harus bisa menguasai penulisan dari bahasa Mandarin itu? Menurut Pak Mario seperti apa Pak? Ya, ini pertanyaan menarik. Kalau di asesmennya Mandarin biasanya itu urutannya adalah Qing, Shuo, Du, Xie. Listening, speaking, reading, writing. Jadi memang yang diutamakan itu adalah Qing, Shuo, listening, and speaking. Saya rasa lebih penting dulu bisa mengerti orang ngomong Mandarin dan bisa berbicara. Kemudian baru masuk ke membaca, terus menulis. Baik, berarti memang lazim ya Pak ketika kita menemui seorang pemula yang belajar bahasa Mandarin yang hanya bisa berbicara tapi belum bisa menulis karena itu masih berproses ya Pak. Monica saja jujur saat ini kalau mungkin mendengarkan masih bisa mengerti, tapi kalau disuruh menulis Chinese karakternya, wah udah lupa Pak. Cuman bisanya i-ersan sama wo sama ni. Seperti itu. Kalau kita udah bisa, misalnya di lingkungan kita berbicara bahasa Mandarin, terus kita mengerti orang ngomong apa. Pas kita belajar menulis itu mungkin akan lebih gampang. Misalnya bedanya mama sama ma, tulisannya kan sama-sama ma sama ma. Kita langsung bisa bedain, oh ini yang mama, oh ini yang udah gitu. Terus kalau ada kata lain yang mungkin pengucapannya mirip, nah waktu kita belajar karakter itu lebih gampang. Karena kita udah paham gitu ya, waktu kita dengar, kita udah tahu. Baik, seperti itu ya Pak. Jadi ada proses-proses yang perlu kita lewati ketika kita belajar bahasa Mandarin. Dan walaupun memang kata Pak Mario, bahasa Mandarin itu sulit, membutuhkan usaha. Tapi sebenarnya ketika kita berusaha, maka tidak ada hal yang mustahil, tidak ada yang menjadi sulit. Sahabat Eljon, tetaplah bersama kami dalam Chinese Community Update. Sahabat Eljon TV dimanapun Anda berada, Anda sedang menonton program Chinese Community Update.
Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.